Kamu pernah nggak sih ngerasa semua orang di TikTok tuh kayaknya cuan saham terus, tapi giliran kamu yang beli langsung merah? Halo investor muda, Kenalin aku Alin, aku Lutfi, kembali lagi di Skill Up Investment Class 2.0. episode 3. Nah, hari ini kita bakal ngebahas yang topik menarik banget nih teman-teman, yaitu profil resiko investasi. Di episode kali ini kita bahas hal yang paling dasar tapi penting banget buat kamu yang baru mulai investasi, yaitu kenali profil resiko kamu, low, medium, atau high risk. Dan strategi apa sih yang paling cocok buat kamu? Nah, bareng aku dan Lutfi, kamu bakal dapet peta jalan buat jadi investor yang bukan cuma ikut tren tapi ngerti cara mainnya. Profil risiko itu gampangnya cara kamu ngukur seberapa siap kamu buat ambil risiko waktu investasi. Kalau kamu tipe yang tenang, gak mau stres lihat market merah, kamu termasuk tipe low risk. Kalau masih berani ambil risiko tapi gak mau terlalu ekstrim, kamu termasuk medium risk. Nah, tapi kalau kamu tipenya siap rugi, asal peluang cuannya gede, kamu tipe high risk investor. Setiap tipe punya gaya dan strateginya sendiri. Nah, di sini kita bakal bahas satu-satu biar kamu tahu kamu tuh masuk yang mana. Investor low risk itu tujuannya nyari kestabilan, bukan sensasi. Mereka pengen uangnya aman, tumbuh pelan-pelan, tapi pasti. Nah, kelebihannya itu risikonya kecil dan cocok buat tujuan jangka pendek atau dana darurat. Namun, di sini juga memiliki kekurangan, yaitu returnnya yang kecil dan kadang-kadang bisa kalah sama inflasi. Apa sih contoh asetnya? Nah, contoh aset tersebut ada deposito, obligasi negara, reksadana pasar uang, atau saham sektor utilitas. Strateginya juga simple kok. Buy and hold saham defensif atau income investing. Fokus ke saham yang rutin kasih dividen. Oke, kalau kamu pengen hasil yang lebih tinggi tapi nggak mau ekstrem banget, berarti kamu tuh medium risk investor. Kamu udah siap ambil resiko tapi masih pengen zona nyaman dikit. Nah, kelebihannya, returnnya lebih menarik asal kamu bisa diversifikasi portofolionya. Tapi konsekuensinya, kamu harus rajin pantau dan siap ngadepin fluktuasi harga. Kalau contoh asetnya, ada reksadana campuran, saham blue chip kayak perbankan atau consumer goods, dan obligasi korporasi tentunya. Kalau strategi yang cocok, kamu bisa pakai dollar cost averaging alias DCA. Kamu beli rutin tiap bulan. Atau mau pakai value investing buat cari saham yang undervalued juga boleh banget. Atau juga index investing lewat ETF. Kalau kamu pengen yang simple tapi tetap grow. Nah, ini buat kamu yang siap gaspol, high risk investor. Tipe ini tuh yang mikir, aku siap rugi dikit asal potensi cuannya tinggi. Kelebihannya ya jelas, potensi returnnya besar, cocok buat jangka panjang. Tapi kekurangannya fluktuasinya brutal. Hari ini hijau, besok bisa merah darah. Contoh asetnya kayak saham gorengan, saham startup, kripto, bahkan NFT kalau kamu masih minat. Strateginya ya lebih agresif aja, kayak swing trading, growth investing, atau scalping. Tapi inget ya, ini cuma buat sebagian kecil dari portofolio kamu aja. Jangan all in, karena nanti kamu bisa nangis. Sebenarnya, strategi investasi itu nggak ada yang mutlak benar. Semua balik lagi ke karakter dan tujuan kamu. Ada income investing buat kamu yang pengen penghasilan pasif, growth investing buat kamu yang tahan fluktuasi, value investing buat kamu yang suka analisa dan nyari saham diskon, dan yang terakhir ada index investing buat kamu yang mau simple tapi tetap cuan. Intinya sih, pilih strategi yang sesuai sama diri kamu. Karena investasi itu bukan lomba cepet-cepetan, tapi tentang konsistensi. Betul banget kata Lutfi. Jadi jangan asal ngikut tren tapi nggak ngerti gaya kamu sendiri. Nah, yang penting sih kenali diri kamu dan kenali tujuan kamu. Biar nggak asal beli, terus nyesel di belakangan. Mulai dari yang kecil-kecil aja. Kamu nggak harus kaya buat mulai investasi, tapi kamu bisa mulai investasi buat jadi kaya. Bareng Young Investor, kita belajar investasi yang cerdas dan sesuai gaya kamu. See you on the next episode.